itu ya enggak, kapitalisme enggak kuasa. Yang kuasa itu negara, bangsa Amerika yang nggak ngerti kapitalisme itu apa. Jadi kita harus lihat itu. Nah, jadi ya kita harus ngerti persis duduk soal masalahnya. Seperti halnya sekarang orang bicara semua tentang pendidikan. Ini dunia yang saya geluti betul. Tapi orang tidak tahu bahwa apa itu namanya Dom Helder Câmara itu uskup agung Recife di Brasil yang sudah meninggal. Itu dulu punyai gagasan tentang pendidikan masyarakat basis, komunitas basic community. Nah itu di sini dipraktekkan oleh Romo, mendiang Romo Mangunwijaya. Sampai sekarang nggak pernah ada yang praktekkan. Yang dicari ya cuman ijazah, kecakapan, segala macam. Tapi nggak mementingkan masyarakat. Pokoknya aku enak dapat kerjaan selesai. Nah apa kita mau begitu terus? Itu pertanyaan. Nah hal ini diungkapkan kembali oleh buku Kapital ini bahwa kepentingan rakyat jauh di atas segala-galanya. Apa itu sumber saya satu-satunya untuk melihat itu? Nah, fikih atau hukum Islam yang kanonik itu menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus terkait dengan kesejahteraan rakyat. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Ini fikih ini dengan kepentingan orang banyak. Nah kepentingan itu dulu karena Undang-Undang Dasar 45 dibuat belum ada kata kesejahteraan, ya maka ya jadinya dirumuskan dengan masyarakat adil dan makmur. Nah, itu yang harus kita capai. Ya makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Nah, ini kritik terhadap kapitalisme. Ya, jadi kapitalisme dilakukan oleh Bung Karno dan kawan-kawan, termasuk ayah saya. Jadi kita nggak ngerti persis bagaimana jalan pikiran mereka itu tadi itulah. Yang kedua bahwa mereka itu menganggap bahwa kebinekaan itu basis bagi negara, penting sekali. Ya, kalau diambil dari filosof Prancis Alfeno, ya, the raison d'être, alasan berdirinya suatu bangsa, raison d'être de nation. Itu penting sekali. Perbedaan itu disadari oleh semua orang. Jadi kita sebagai negara akan jadi besar karena itu. Nah, inilah yang saya katakan. Tambahan lagi, kalau tadi saya bilang Yusuf kalah. Ini di Sumeneb ini baru-baru ini ada 100 rumah hancur karena angin puting beliung. Kata orang-orang sana, ini tsunami belum datang, baru adiknya tsunami. Sedikit dari terlebih, saya ingin mengulang di sini. Terima kasih pertama kepada rekan-rekan Indonesia kita yang masih berada di Eropa, mereka mempelopori. Dari Jakarta ini, Saudara Uy Haijun, penerjemah yang boleh katakan merevisi, membongkar seluruhnya apa yang dikerjakan kawan-kawan di Eropa. Dan di sebelah saya, editor akhir, Saudara Pak, saya kira mereka yang paling berjasa. Selanjutnya, kita tinggal menunggu kejaksaan atau kepolisian. Saya tidak tahu apa akan beredar apa tidak, saya tidak tahu. Mari kita tunggu. Kita harapkan tidak. Kita tidak tahu apakah ada perubahan, mereka tambah pintar atau masih tetap begitu saja. Itu saja. Terima kasih. Saya komentar pendek saja tadi soal kesulitan membaca dan kemarahan dari salah satu penanya gitu ya. Untuk itu saya mau rujukkan kembali kepada kata pengantar yang ditulis oleh Marx sendiri ketika bilang ada pernyataan seperti yang saya kira bagus bahwa there is no royal road to science, tidak ada jalan mewah menuju ilmu gitu. Jadi memang tidak ada kata lain untuk terus mencoba memahami sedemikian rupa gitu ya. Selanjutnya saya sebetulnya mau berikan kesempatan terakhir ini kepada sahabat dan juga guru saya, Uy Haijun, untuk memberikan komentarnya terhadap sesi ini dan pendapatnya. Silakan Pak Uy. Sebenarnya
yang mendorong saya untuk bagaimanapun juga meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan besar dari teman-teman yang di dalam buku ini sebagai perancang pertama terjemahan Kapital Jilid 1 ini. Mereka cuma mau disebut sebagai teman-teman di Eropa, tidak mau pakai nama mereka sendiri. Mereka cuma mau teman-teman dari Eropa. Sebetulnya sangat sederhana. Tadi sudah disinggung di sini. Sudah disinggung. Yang sebetulnya membuat saya bertekad sampai selesai. Dan sekarang saya boleh memberitakan separuhnya, yaitu bahwa saya hari kemarin itu menerjemahkan Kapital Jilid kedua sampai ke halaman 250. Itu buku akan menjadi 600 halaman. Yang ketiga itu juga kira-kira 1000 halaman. Mudah-mudahan saya masih diberi usia untuk juga bisa mengerjakan itu. Jadi yang mendorong saya sebetulnya tadi juga sudah disebut, yaitu orang mendengar nama Marx itu langsung lantas mengomentari, menyatakan Marx itu adalah anti agama, memusuhi orang kapitalis, orang kaya, dan berbagai macam seperti itu. Maka itu kalau kita membaca buku Das Kapital ini yang jilid pertama, dan memang itu yang ditulis sendiri di bawah dengan tangan Marx sendiri, di situ tidak ada satu kata pun, tidak akan kita temukan satu kata pun anti agama, sikap anti agama, tidak ada. Begitu juga, jangan dikira bahwa Marx di sini itu karena kebencian terhadap agama, kebencian terhadap kapitalis dan sebagainya. Tidak akan diketemukan di situ. Ya, sebabnya dia kupas. Tadi ada salah satu teman dari juga menanyakan atau menyinggung. Yang dikupas itu adalah, dan ini banyak penerjemahan yang salah. Banyak orang menerjemahkan anak judul daripada jilid 1 ini, yaitu proses produksi kapitalisme. Itu. Judul yang benar adalah proses produksi kapital. Dari kapital. Jadi itu tidak ada segala macam soal subjektif, perasaan, kebencian, dan itu tidak ada. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Romo dan sebagainya tadi, bahwa ini buku ilmiah. Ya, buku ilmiah, silakan kritik, silakan bantah, silakan. Sebab dia sendiri adalah juga lahirnya segala tulisan Marx itu juga sebagai kritik terhadap ilmu. Itu saja yang barangkali bisa masih. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh seluruh pembicara, tetapi mungkin ada satu hal yang diulang berkali-kali oleh Romo Magnis maupun Gus Dur, yaitu bahwa buku ini mengembalikan harkat intelektual Indonesia, dan saya kira itu adalah PR kita bersama, bahwa membaca buku ini, mempelajari buku ini dengan baik, juga buku-buku filsafat yang lain, merupakan upaya kita semua untuk mengembalikan harkat intelektual kita masing-masing. Semoga kawan-kawan mempunyai kesabaran lebih dan keinginan untuk belajar lebih banyak, dan tidak jatuh pada penyakit kekiri-kirian yang hanya bermodalkan retorika dan jargon-jargon kiri, tetapi tidak paham tentang sistem yang sedang dihadapi. Dan di masa yang akan datang, seperti harapan kita semua, kita akan bisa menganalisis dan menyusun strategi yang jauh lebih baik untuk dunia yang lebih baik pula. Terima kasih.